Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nadia Putri, NIM 11190806. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi yang ada pada Asifastor, yaitu tentang pengeluaran dan penerimaan kas. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, Aksi Oktarianti, NIM 11190801. Saya sendiri Nabila Nadia Putri, NIM 11190806, dan Agustri Indriani, NIM 11190807. Ruang lingkup. Ruang lingkup dari buku ini adalah penerimaan kas dan pengeluaran kas pada Asifastor. Proses bisnis sistem berjalan yang ada pada Asifastor. Yang pertama, penerimaan kas. Penerimaan kas, konsumen datang ke toko untuk memilih barang yang ingin dibeli dan akan dilayani oleh karyawan yang berada di toko. Konsumen membayar sesuai total bayar. Setelah konsumen membayar, karyawan akan diberikan nota pembayaran atau struk sebagai tanda bukti bahwa konsumen sudah melakukan pembelian dan pembayaran secara lunas. Kemudian, karyawan akan mencatat penerimaan kas ke laporan harian yang nantinya akan diserahkan ke pemilik toko. Pengeluaran kas. Pemilik toko akan melakukan order pembelian dan akan diterima supplier untuk dilihat apakah barang tersebut tersedia. Pemilik akan melakukan pembayaran yang telah ditotalkan dan supplier akan menerima pembayaran tersebut. Supplier akan memberikan nota atau faktur kepada pemilik toko, dan supplier akan melakukan pengiriman barang ke pemilik toko, dan pemilik toko akan menerima barang yang telah dikirimkan oleh supplier. Struktur organisasi yang ada pada Asifastor ada dua, yaitu pemilik dan karyawan. Tugas dari masing-masing adalah sebagai berikut. Pemilik atau owner bertanggung jawab atas toko yang dibangunnya, menentukan kebutuhan dan persediaan barang yang ada di toko, mengecek barang masuk serta menerima faktur pembelian, merekrut dan menggaji karyawan sesuai ketentuan toko, membuat laporan keuangan, mengatur pemasukan dan pengeluaran toko, menerima uang dari karyawan untuk dicek kebenarannya sesuai dengan nota. Karyawan bertanggung jawab menjaga toko saat jam kerja, melayani dan menyiapkan permintaan barang dari konsumen, membantu memberikan informasi ketersediaan barang kepada konsumen, mengecek barang dan merapikan etalase yang berantakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Diagram activity sistem berjalan. Di sini ada dua, penerimaan dan pengeluaran kas. Yang pertama ada penerimaan kas, dibagi tiga, ada konsumen, karyawan, sama pemilik. Yang pertama itu konsumen akan datang ke toko dan akan melakukan order pembelian. Di toko tersebut sudah ada karyawan yang akan menerima order pembelian tersebut. Kemudian konsumen akan melakukan pembayaran barang yang telah dilihatnya. Kemudian karyawan akan menerima pembayaran tersebut. Karyawan akan membuat nota dan mencatatnya ke laporan harian. Selanjutnya, pemilik akan mendapatkan laporan harian tersebut dan mendapatkan penerimaan kas. Yang kedua ada pengeluaran kas. Di sini terbagi dua, pemilik dan supplier. Yang pertama itu pemilik akan melakukan order pembelian dan supplier akan menerima order pembelian tersebut. Setelah diterima oleh supplier, pemilik akan melakukan pembayaran. Kemudian supplier akan menerima pembayaran dan membuat nota fakturnya. Pemilik akan mendapatkan nota. Setelah itu, supplier akan melakukan pengirim barang dan akan diterima oleh pemilik toko. Kemudian ada dokumen masukan dan dokumen keluaran. Yang pertama, dokumen masukan. Dokumen masukan di sini ada nota pembelian barang yang sumbernya dari supplier, tujuannya pemilik toko, dan bentuknya lampiran 1A. Yang kedua ada faktur, sumbernya supplier, tujuannya pemilik toko, bentuk lampiran 2A. Yang ketiga ada nota penjualan barang, sumbernya karyawan, tujuannya pembeli,
bentuknya lampiran 3A. Kemudian ada dokumen keluaran. Yang pertama ada laporan harian, sumbernya karyawan, tujuannya pemilik toko, bentuk lampiran 4B. Yang kedua ada laporan bulanan, sumbernya pemilik toko, tujuannya pemilik toko, bentuknya lampiran 5B. Permasalahan dan alternatif pemecahan masalah. A. Permasalahan pokok. Setelah melakukan riset pada Asipastor, kami menemukan beberapa permasalahan. Adapun permasalahan tersebut akan diuraikan sebagai berikut. 1. Sistem yang ada di Asipastor masih manual. 2. Dalam pembuatan nota pembelian konsumen, masih menggunakan sistem manual dicatat menggunakan nota yang tersedia, sehingga membutuhkan waktu yang lama. B. Pemecahan masalah. Setelah menentukan permasalahan yang ada di Asipastor, selanjutnya kami akan melakukan pemecahan masalah. Adapun pemecahan masalah tersebut sebagai berikut. 1. Membuat sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Asipastor yang dapat mengolah data konsumen, data supplier, data karyawan, dan data barang, dan dapat menghasilkan keluaran laporan. 2. Aplikasi pembuatan nota secara otomatis akan mempermudah karyawan dalam membuat nota. 3. Melakukan pelatihan sistem informasi akuntansi pada karyawan dan pemilik toko. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Sistem akuntansi penerimaan kas yang diterapkan pada Asipastor masih tergolong manual dan sederhana. Penerimaan kas perusahaan berasal dari pembelian barang oleh pelanggan. Dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan dalam penerimaan kas berupa nota dan laporan harian. Pengeluaran kas perusahaan meliputi nota pembelian dan faktur pembelian ke supplier atau dengan pembelian online secara grosir. Saran. Diharapkan selanjutnya Asipastor memiliki sistem informasi akuntansi yang sudah terkomputerisasi agar mempermudah dalam melihat stok dan pelaporannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur Universitas Bina Sarana dan Informatika, Ketua Jurusan Sistem Informasi Akuntansi, Ibu Lisnawati STMkom, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Bapak Fajar Adiyatna, sebagai pemilik usaha Asipastor, orang tua tercinta atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada kami, teman-teman yang sudah membantu dalam pembuatan buku panduan studi Sistem Informasi Akuntansi ini.